Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait apa itu Komtal, unsur-unsur dalam Komtal, kelebihan dan kekurangan dalam metode Komtal, serta contoh penerapannya. Pengertian dari komunikasi total merupakan sebuah sistem komunikasi yang diterapkan pada anak tunarungu dengan tujuan memberikan konsep serta bahasa secara menyeluruh dan guna memberikan yang terbaik untuk anak tunarungu. Dengan menyampaikan pesan kepada anak tunarungu, dapat dengan bahasa lisan, tulisan, isyarat, gerak-gerik, dan bahasa tubuh atau gestur. Selanjutnya ada sejarah perkembangan komunikasi total. Gejala adanya tunarungu baru mulai diketahui sejak tahun 700 Masehi, ketika seorang ahli sejarah yang bernama Bede, yang berasal dari Anglo-Akson, mencatat kejadian adanya anak tunarungu yang bisa berbicara. Di negara Amerika dan Skandinavia, terjadi perubahan besar-besaran, yang mana orang beralih dari pendekatan oralisme ke pendekatan komunikasi total dalam melaksanakan program pendidikan anak tunarungu. Komunikasi total pertama kali dilaksanakan di negara Amerika Serikat oleh Dr. Roy Holcomb di tahun 1968 berasal dari Santa Ana, California. Lalu dikembangkan secara internasional oleh Dr. David Denton sebagai suatu pendekatan komunikasi total melakukan perkembangan pendidikan untuk para penyandang tunarungu. Berikutnya ada tokoh-tokoh. Yang pertama, Dr. Charles K. Jensen, merupakan perintis dalam perkembangan konsep komunikasi total pada tahun 1960-an. Dr. Jensen memperkenalkan pendekatan holistik atau menyeluruh dalam mendukung individu dengan gangguan komunikasi untuk menggunakan berbagai bentuk komunikasi selain secara lisan. Lalu yang kedua ada Dr. Arnold Miller, seorang ahli komunikasi yang juga turut berperan dalam perkembangan metode komunikasi total. Dr. Miller memperluas konsep ini dengan menekankan penggunaan sistem simbolik, bahasa isyarat, dan teknologi asistif atau alat yang dirancang atau dimodifikasi secara langsung untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dari anak dengan berkebutuhan khusus yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dan juga berkaitan dengan pembelajaran atau akademik dalam mendukung individu dengan gangguan komunikasi. Yang ketiga ada Dr. David MC Nautch-Hinton, seorang ahli pendidikan khusus yang terkenal dengan penelitiannya dalam bidang komunikasi total dan teknologi komunikasi augmentatif dan alternatif. Dr. MC Nautch-Hinton memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk individu dengan gangguan komunikasi. Yang keempat, Dr. Susan Balandin, seorang akademisi dan peneliti di bidang rehabilitasi, pemulihan atau penyembuhan yang memiliki minat khusus dalam komunikasi total. Dr. Balandin telah melakukan penelitian dan penulisan yang berfokus pada integrasi metode komunikasi total dalam pendidikan inklusif dan layanan rehabilitasi. Yang kelima, Dr. James Light merupakan seorang profesor di bidang pendidikan khusus yang banyak berkontribusi dalam pengembangan metode komunikasi total untuk individu dengan gangguan komunikasi, terutama dalam menggunakan teknologi komunikasi augmentatif dan alternatif. Selanjutnya adalah unsur dari komunikasi total. Terdapat beberapa unsur yang diterapkan dalam komunikasi total. Yang pertama adalah komunikasi total oral atau disebut dengan lips reading. Penyampaian pesan secara lisan merupakan sebuah hal yang penting karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan dari komunikasi ini adalah agar anak tunarungu dapat mengekspresikan ide, pikiran, perasaan, dan bunyi bahasa di lingkungan yang sangat luas. Metode membaca ujaran menekankan pada kemampuan untuk mendengarkan suara atau bunyi, bahkan ungkapan melalui penglihatan. Contohnya adalah berbicara, membaca ujaran, dan membaca gerak bibir. Yang kedua adalah komunikasi total aural. Penggunaan alat bantu dengar untuk komunikasi individu dan kelompok dikenal sebagai komunikasi aural. Untuk membantu anak tunarungu menjadi lebih baik dalam komunikasi, sisa pendengaran mereka harus digunakan dengan benar. Kebutuhan anak tunarungu harus dipenuhi dengan pembinaan dan juga penggunaan alat bantu mendengar yang sesuai. Ini harus dilakukan melalui latihan pendengaran dan pembinaan bunyi dan irama. Unsur yang ketiga adalah komunikasi total manual. Komunikasi manual sepenuhnya melibatkan penggunaan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi bersama dengan gerakan dan ekspresi wajah. Unsur yang terakhir adalah komunikasi total grafika. Komunikasi total grafika merupakan metode dengan menggunakan simbol, gambar, foto, dan benda nyata untuk membantu anak tunarungu memahami konsep bahasa melalui berbagai alat peraga visual. Selanjutnya kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan dari metode Komtal ini. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode Komtal ini adalah terkait kelebihan di mana metode Komtal ini dapat digunakan untuk berkomunikasi tidak sebatas sesama kaum tunarungu saja. Kemudian dalam metode Komtal ini juga tidak menuntut aturan-aturan secara khusus dalam penggunaannya dan juga mudah digunakan, lebih praktis dan tidak menuntut belajar secara khusus. Adapun kekurangan dari metode Komtal ini adalah di mana kelainan yang dimiliki oleh atau dihadapi oleh kaum tunarungu akan sangat tampak di hadapan banyak orang. Kemudian menuntut orang-orang di luar kaum tunarungu untuk lebih memahami keberadaan kaum tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam menerima akses bunyi dan bahasa. Baik, berikut ini merupakan video atau kutipan video terkait metode Komtal yang dapat teman-teman saksikan agar teman-teman lebih mendapat gambaran terkait metode Komtal. Mari saksikan video berikut. Halo. Kakak panggil satu-satu ya namanya ya. Sekarang Bapak panggil nama anak-anak. Putri, Raihan, Putra, Nizar. Oke, pintar semuanya ya. Masuk semua ya. Hari ini kita mengenal nama-nama benda. Oke? Oke. Apa ini namanya apa? Ini namanya apa? Peter. Ini namanya apa? Buku. Apa namanya? Oke, buku ya. Dilihat. Oke. Dibaca sama-sama. Oke, buku ya. Ya. Ini buku. Ini. Coba sebutkan apa namanya ini? Punya buku, buku punya. Punya buku gimana bukunya? Ya coba ambil satu. Oke. Sekarang coba tulis buku. Coba tulis buku.
tulisannya mana sekarang menentukan? Oke. Ya. Oke, buku. Apa coba ulang lagi? Ini namanya apa? Namanya apa? Ini namanya apa? Apa namanya apa ini? Pinter. Apa namanya ini? Buku. Buku. Apa namanya ini? Buku. Buku. Apa namanya ini? Oke, buku ya. Paham ya? Oke. Nah, sudah paham semuanya. Ini apa namanya? Sama-sama semua. Oke, pintar ya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang pengenalan nama benda buku. Oke, nanti di rumah diingat-ingat lagi. Besok Kakak ulang lagi ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pensilnya dimasukkan ke dalam tas. Terima kasih. Pak, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penerapan terkait metode Komtal. Yang pertama, memperkenalkan komunikasi sejak awal dalam kehidupan anak tunarungu. Kemudian yang kedua, saat berkomunikasi dengan anak tunarungu, menggunakan bahasa isyarat, ejaan, dan gerakan isyarat. Yang ketiga, mengajarkan anak dalam membaca ujaran, berbicara, dan membaca dan menulis. Yang keempat, menggunakan alat bantu pada anak tunarungu agar dapat mendengar dan berkomunikasi. Kesimpulannya adalah, konsep komunikasi total menekankan betapa pentingnya memanfaatkan semua jenis komunikasi secara efektif untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan memperkuat hubungan antar individu. Dengan menggunakan metode ini, anak tunarungu dapat menjadi lebih baik dalam menyampaikan pesan, mendengarkan dengan cermat, dan juga memanfaatkan berbagai cara komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam berbagai situasi. Baik, di atas ini merupakan referensi yang dapat teman-teman akses jika ingin mempelajari lebih lanjut terkait metode Komtal. Baik, berikut ini merupakan pemampar dalam materi metode Komtal ini, yaitu saya sendiri Elizabeth Angin dan rekan saya Calixta Intan Aji Yolanda, serta rekan saya Stefani Putri Prastowo. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kami terkait metode Komtal. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama dalam menjadi seorang pendidik bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Terima kasih.